Tahukah kamu, kesetaraan gender sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan Indonesia. Lindsey Vonn, perempuan asal Amerika Serikat yang berusia 34 tahun, menjadi perempuan yang paling banyak memenangkan gelar Piala Dunia Ski. Torehan yang diperoleh Vonn itu mengingatkan para penggemar olahraga bahwa perempuan pun mampu mengejar prestasi di dunia olahraga. Bener kan begitu Superone Viewers? Namun, terlepas dari prestasi yang ditorehkan Vonn, stigma mengenai posisi perempuan sebagai atlet masih belum juga hilang. Di beberapa negara konservatif, perempuan masih belum mendapat tempat setara. Masih banyak terjadi kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender. Kesalahpahaman tentang konsep gender ini sebagai akibat dari belum dipahaminya secara utuh atau kurangnya penjelasan tentang konsep gender dalam memahami sistem ketidakadilan sosial dan hubungannya dengan ketidakadilan lainnya. Apakah kamu pernah dengar kata-kata pelabelan, kasur, dapur, dan sumur pada perempuan Indonesia? Hal ini mengakibatkan ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap perempuan kerap terjadi, sehingga akses dan peran mereka dalam berbagai sektor terhambat. Oleh karena itu, pemerintahan Indonesia meratifikasi berbagai konvensi dunia dan menandatangani sejumlah deklarasi internasional berkaitan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, seperti A. Konvensi ILO nomor 100 tahun 1950 dengan UU nomor 80/1957 tentang pengupahan yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. B. Konvensi Hak Politik Perempuan New York dengan Undang-Undang nomor 68/1958. C. Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan UU nomor 7/1984. D. Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan di Beijing tahun 1985. Selain itu, pemerintah juga menjalankan kampanye He4C. Apakah itu? He4C adalah gerakan pemerintah, masyarakat, swasta, dan sektor pendidikan, serta sektor-sektor lain untuk secara bersama mendorong peran laki-laki dalam mendukung tercapainya kesetaraan gender. Gerakan ini dibangun dalam rangka perubahan strategi yang awalnya tidak peka terhadap relasi gender atau bias gender menjadi peka terhadap relasi gender. Kepekaan terhadap relasi gender ini yang diharapkan mampu membuat laki-laki lebih kuat dan peduli dalam ikut serta mewujudkan kesetaraan gender yang diwujudkan dalam segala tindakan yang dilakukannya. So, secara perlahan proses perjalanan Indonesia menuju kesetaraan semakin baik lagi. Pertanyaan tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam Islam ini pertanyaan yang nggak ada habisnya juga, Bi, gitu ya. Apakah sama ataukah setara, itu kan sebetulnya pertanyaan yang berbeda. Betul, gitu, ya. Karena kalau di psikologi atau di pendidikan itu Ella sendiri percaya sekali bahwa sebetulnya yang kita mau tuh bukan gender blind, jadi kita sama persis atau nggak peduli bahwa sebetulnya ada perbedaan bawaan, perbedaan kodrat dan sebagainya, tapi memang perlu lebih gender sensitif. Jadi kita peka terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, kalau dalam Islam kita bicara kesetaraan itu sebetulnya jelas ya, Bi, ada kesetaraan. Jelas ada kesetaraan dan ada persamaan. Ini ya. Satu hal, semua baik lelaki maupun perempuan lahir dari sperma seorang bapak dan maupun seorang ibu. Jadi dari segi kemanusiaan sama persis. Tetapi harus diakui bahwa sebenarnya ada perbedaan antara keduanya. Bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga psikis ada perbedaannya. Dan itu semakin lama semakin banyak riset neuroscience, gitu ya, psikologis dan sebagainya yang membuktikan itu. Jadi kita menganjurkan kesetaraan. Ada kelebihan wanita yang tidak dimiliki oleh pria.
ada kelebihan pria yang tidak dimiliki. Islam datang memberi tuntunan. Ya. Sebenarnya kalau dari segi hak-haknya banyak sekali yang dikatakan sama hak lelaki dan hanya ini. Dan jelas dalam beragama itu yang membedakan kemudian hanya ketakwaannya gitu kan. Ya, hanya ketakwaannya. Ya, betul. Betul. Kalaupun ada keistimewaan misalnya itu untuk menjadikan dia berfungsi secara baik. Tidak ada perbedaan dari segi keistimewaan antara jarum dengan benang dalam konteks menjahit. Dua-duanya saling membutuhkan, dua-duanya penting. Ini walaupun lemah, tapi sebenarnya punya kepentingan untuk itu. Begitulah antara lelaki dan perempuan. Nah, sayangnya seringkali pembela-pembela perempuan ini juga terlalu jauh menuntut persamaan yang sama. Padahal sebenarnya tidak harus demikian. Dan sebaliknya dari sudut laki-laki kadang-kadang larangannya nah, juga itu terlalu banyak larangan. Iya, kita jadi ini. pada akhirnya memang tuntutan untuk saling memahami, memahami peran, memahami perbedaan, memahami persamaan, tapi semangatnya adalah memang semangat kesetaraan. Kesetaraan dan saling melengkapi. Saling melengkapi. Karena itu perempuan dan lelaki dari satu sisi kita bisa katakan sama. Dia bisa bekerja, dia bisa menuntut ilmu setinggi mungkin, tetapi itu tadi jangan lupakan kodrat sebagai lelaki atau sebagai perempuan. Dan manfaatkan perbedaan, keunikan, apapun yang dimiliki karena gender itu sebagai sebetulnya alat untuk justru meningkatkan kontribusi masing-masing. Meningkatkan kontribusi masing-masing. Ataupun dalam bermasyarakat. Saya kira iya.